Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Duh bolo konco priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko, gur bisa ndongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Astagfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa di udara Suara Giri, dan alhamdulillah kita bisa ngaji bareng. Kita akan membaca Al-Quran angen-angen sak maknane. Kita akan bertadarus lewat udara. Kita juga akan zikir dan membaca sholawat Nabi. Kita bersilaturahim. Moga-moga apa yang kita lakukan merupakan amal soleh, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah apa-apa yang
dulu dipesankan oleh guru kita Kiai Haji Dahlan Salim Rakashi kepada anak-anak yang khotam. Tapi ternyata ini bagus sekali kalau kita juga yang tidak khatam Quran misalnya melaksanakan atau melakukan apa yang dipesankan oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi itu. Yang pertama, pesan pertama, anak-anak tiap hari harus membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Biasanya disebut paling tidak namanya anak-anak ya, satu makro. Nah itu ya. Sebenarnya kalau bisa satu juz, wah bagus sekali itu ya. Satu makro paling tidak itu. Kemudian yang kedua, pesan beliau agar anak-anak berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya. Nah ini kelihatannya lek ini ya, berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya. Sementara yang ketiga, pesan beliau agar anak-anak berusaha beramal soleh. Nah itu ya. Jadi ada 3 pesan. Nah sekarang apa sebenarnya kira-kira yang melatar belakangi beliau sampai berpesan 3 pesan yang kelihatannya ringan ya. Tapi kalau tidak ada yang memberikan dukungan, misalnya orang tua ataupun tidak ada yang mengingatkan, itu biasanya lupa. Maka di antara yang kita ingatkan adalah melalui Suara Giri ini. Yang pertama, tiap hari harus membaca Al-Quran. Ini untuk apa? Nah, coba dibaca pada Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 121. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Terjemah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian yang kedua, pada surat Al-Muzammil juz 29 mulai ayat 1 sampai ayat 4 atau 5 itu, warattilil Qur'ana tartila. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi dengan tartil itu utamanya perlahan-lahan, tapi dengan bacaan yang benar, dengan bacaan yang, kalau kita ya dengan bacaan yang bertajwid ya itu ya. Bahkan kalau mungkin dengan suara yang indah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan,
malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, atau sebaliknya falaysa minna laisa minna malam yataghanna bil Qur'an, rawahul Bukhari. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan indah, tidak pakai lagu lah, tidak indah, tidak, pokoknya tidak bagus misalnya. Tidak termasuk golongan kami orang yang membaca Quran dengan bacaan yang tidak indah, gitu aja. Demikian juga ada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma adzinallahu li syai'in kama adzina li nabiyyin husnus sauti yaqra'ul Qur'an wa yataghanna bihi wa yajharu bihi, rawahu Muslim. Allah tidak mendengar akan sesuatu dibanding dengan Allah mendengarkan seorang nabi yang indah suaranya membaca Al-Quran dengan bacaan yang indah dan dengan bacaan yang dikeraskan. Nah itu ya, itu membaca Quran itu kalau indah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika membaca Al-Quran itu keras ya, suaranya bagus, indah, ya tentu saja tartil ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang itu yang tadinya dari jauh kok dengar moro mendekat. Nah, yang mendekat ini kemudian percaya bahwa Quran ini adalah firman Allah, dan akhirnya banyak di antara mereka yang sedikit demi sedikit masuk Islam. Tidak terkecuali pada saat itu ada orang namanya Abu Jahal ya. Siapa itu ya? Amir bin Hisham, itu namanya Abu Jahal, dengan Al-Walid bin Mughirah. Nah, itu ya. Dua orang ini penggolannya orang kafir pada saat itu, orang jahiliyah, orang Quraisy, tapi pimpinannya. Ternyata mereka berdua ini di tempat-tempat yang sunyi dan gelap pada saat itu datang mendengarkan suara ucapan atau bacaan Al-Qur'annya Rasulullah, sehingga mereka, karena mereka tidak janjian, tahu-tahu ketemu. Abu Jahal, ada apa kamu sini? Iya, kita mendengar suara Muhammad itu enak sekali, bacaannya bagus sekali. Kata Walid bin Mughirah, kenapa kita tidak ikut Muhammad masuk Islam saja? Iya ya. Nah, kalau kita masuk Islam, anak buahnya Muhammad, kita tidak menjadi pimpinan. Rupanya itu apa namanya, kafirnya kafir anat itu ya. Ya, karena ada kesombongan, tidak mau nanti jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya hati kecilnya itu percaya bahwa apa yang disampaikan Kanjeng Nabi SAW itu betul, ya. Jadi kalau anak-anak kita yang khatam Quran itu oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi didhawuhi supaya tiap hari membaca Al-Quran, itu di samping tentu saja supaya tidak lupa ya, itu karena masih anak-anak ya, kadang-kadang sudah bagus lupa lagi ya. Tapi yang terpenting adalah bahwa ternyata orang yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ini tanda bahwa orang ini beriman. Itu satu. Padahal iman ini adalah pokok daripada semua yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kuncine surga, kuncinya swarga, miftahul jannah, dengan keimanan kepada Allah, termasuk keimanan kepada kitab-kitab suci, khususnya Al-Quran ini. Tadi telah dibaca, coba dibaca lagi surat Al-Baqarah ayat 121.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu kan jelas itu ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang, kata Allah, ini firman Allah Al-Quran ya, Al-Baqarah 121, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, ya tentu saja Alkitab ini Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati, mereka ini membacanya dengan haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya membaca, artinya tidak main-main, dan yakin bahwa apa yang dibaca itu hal yang benar, hal yang memang ajaran atau firman Allah. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Jadi kalau beriman kepada Al-Quran ya otomatis beriman kepada Allah, karena di sana ajaran tauhid, ajaran akidah, nah itu sangat banyak sekali dan sangat konsisten, la ilaha illallah dan seterusnya, termasuk kitab-kitab suci. Ulaika yu'minuna bih, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sedangkan orang yang kufur, sedangkan orang yang engkar, sedangkan orang yang tidak percaya kepada Alkitab, kepada Allah juga, faulaika humul khasirun, maka mereka ini orang-orang yang merugi. Masya Allah, itu ya. Nah, terus di samping sebagai tanda bahwa orang yang senang membaca Quran, yang sekaligus membacanya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, itu adalah tanda keimanan. Ternyata orang yang suka membaca Al-Quran itu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda begini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu semuanya Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi kalau menurut sabda Rasulullah SAW ini, di hari kiamat, di mana pada saat itu semuanya akan bingung, semuanya akan kaget, semuanya akan sedih, takut nanti gimana amalnya ketika disidang di hadapan Allah. Itu ada beberapa syafaat. Ada syafaat dari Rasulullah SAW, juga ada syafaat melalui Al-Quranul Karim. Nah, begitu ya. Jadi gambarannya begini, karena ketika kita nanti mati, ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, ya matilah, kulpat yungi dipikul wong papat dipayungi, segorawan sambal cukulan, dibuntelawan di kawan kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Omae kari, tambae kari, sawae kari, montore kari, sepeda montore kari, duwite kari, bojone kari, anake kari. Kalau mau ngomong gitu ya, budal dewe, budal sendiri-sendiri ya.
Tapi nanti kalau punya iman dan amal, itulah nanti sebagai sangu ketika di alam kubur, sangu ketika dibangkitkan di oro-oro mahsyar, sangu ketika dihitung atau dihisap amalnya, sangu sehingga cukup untuk bisa masuk surga. Di antaranya ya pedomannya pertama iman itu, dan juga membaca Quran gitu ya. Apalagi ada surat-surat yang hafal. Di hadis-hadis disebutkan hafal surat Tabarok misalnya. Apalagi hafal Al-Quran. Apalagi katakanlah biasa membaca Al-Quran. Itu nanti ketika kita di dalam alam kubur, jadi itu sudah roh kita yang dibangkitkan, sehingga tidak ini, kalau kita sudah punya iman ya, itu kan dibangkit ya kaget juga loh, kok tinggal ini pakaian ini, kok tinggal mori, tinggal apa itu ya, kain putih kok saya tidak pakai celana, kok saya tidak pakai ini itu, wah ini mati betul ini. Itu datang orang yang ngaku sebagai ini Quran yang biasa kamu baca dulu itu, ya ini, jangan takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan takut, tidak enak sampean, ada pencerahan. Dan nanti ketika kalian akan didatangi malaikat siapa itu, Mungkar dan Nakir, itu ya, yang akan bertanya, jawab, jangan takut, karena sampean sudah yakin akan la ilaha illallah, yakin Muhammadur Rasulullah, yakin akan pimpinan kita adalah Al-Quran, yakin bahwa kita biasa ibadah menghadap ke arah kiblat. Itu ketika ditanya itu enak saja. Maka ketika kita nanti bingung ya, lupa misalnya, insya Allah tidak lupa kalau memang di dunianya sudah yakin. Jawab saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beres itu. Sudah dapat nikmat kubur, padang kubure, jembar kubure, nikmat kuburnya gitu ya. Dan tidak ada rasa takut, lebih bebas daripada ketika kita masih hidup di dunia. Nah itu kata Rasulullah seperti itu. Nah kemudian kita nanti kan mati itu ya, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa nufikha fis suri, ya nanti trompet itu akan disebul oleh malaikat Israfil. Semuanya mati ya, semuanya semaput ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua mati, semua hilang ya, kecuali Allah dzul jalali wal ikram. Dan Allah juga mengistimewakan orang-orang tertentu. Semua yang di langit di bumi mati semuanya, kecuali tertentu, mungkin ya seperti malaikat Israfil itu sendiri barangkali ya, itu tetap dihidupkan. Tapi semua mati sudah. Setelah itu oleh Allah, tidak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun dan seterusnya. Di surat Yasin ada ayat 51 itu, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ada surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketemu? Ya, coba nanti sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun.
sehingga mereka itu mampu membuat satu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Bukan itu. Ayat 51. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kebunnya, dari kuburnya atau dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Teruskan, qalu ya wailana. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baca. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur. Inilah yang diizinkan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Jadi inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, ya. Dan benarlah apa yang dulu diceritakan oleh para Rasul. Jadi nanti kita kan begitu. Jadi begitu disepul sangkakalanya malaikat Israfil, kita semuanya bangkit dari kubur menuju pengadilan Allah melalui oro-oro mahsyar yang panasnya bukan main. Semuanya akan bingung, memikirkan diri sendiri. Dan orang yang biasa membaca Al-Quran itu nanti ada penerangan. Jadi ada kenikmatan. Malahan orang lain yang tidak mau itu ya malah buta itu. Coba ini, man qara'a ayatan min kitabillah fakana lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca satu ayat dari kitabullah Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapatkan penerangan di hari kiamat. Jadi nanti kiamat itu ketika kita bangkit itu bangunan-bangunan dunia ini sudah hancur semuanya. Tidak ada aliran listrik itu. Yang ada itu tadi, kalau dulu ketika di dunia suka membaca Al-Quran itu enak, itu padang itu. Ada ini, ada kenikmatan, ada pertolongan dari, itulah namanya syafaat Al-Quran itu. Sementara orang-orang yang memang tidak mau dengan Al-Quran, bahkan benci, lalai, ya, maka di dalam surat Toha ada begini, Pak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Ayatnya saya lupa itu. Ada ketemu? Sudah, enggak apa-apa, ini aja. Waman a'radu itu di surat Toha, hanya ayatnya saya lupa itu nomornya berapa. Coba sama cari aja nanti, pasti ada. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang benci ataupun tidak mau, tidak iman atas daripada zikir itu termasuk Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sungguh kamilah yang menjaganya. Waman a'radu an dzikri, barang siapa yang menjauh, tidak mau, mengingkari daripada Al-Qur'anku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang cupat, kehidupan yang sulit.
Jadi artinya tidak mau Quran itu kan, Quran merintah orang untuk sholat, tapi tidak mau. Quran memerintahkan untuk berbaik-baik dengan sesama manusia, malah tambah ngajak musuhan. Orang memerintahkan untuk mencari harta yang haram, yang halal, tapi justru malah cari yang haram. Itu namanya tidak mau dengan Quran. Orang diharamkan untuk berzina, malah senang berzina. Itu pasti, ya. A'radu an dzikri, menjauhi apa yang ada di zikirku, di Quranku, itu hidupnya pasti cepat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan giring mengumpulkan mereka di orang-orang mahsyar dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Terus orang ini mengatakan, ya Tuhan, kenapa saya dalam keadaan buta padahal dulu saya bisa melihat? Dijawab oleh Gusti Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ini salahmu dulu, ketika ayat-ayatku datang kamu lalaikan, kamu tidak mau, kamu tidak senang. Maka sekarang kamu dilalaikan, kamu dibiarkan dalam keadaan buta itu. Masya Allah. Jadi makanya sangat benar kalau Pak Dahlan Salim Zarkashi mewasiatkan pada anak-anak yang sudah ngaji, yang sudah khatam, untuk tiap hari membaca Al-Quran. Ya, ini menunjukkan iman, dan nanti di akhirat juga akan dapat syafaat, dan nanti di akhirat juga akan masuk surga. Karena di hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, beliau bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran itu nanti beserta orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, yang dekat dengan Allah ini para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, orang-orang yang mati syahid itu pasti surga kan, dan orang-orang yang soleh. Nah, dan itu di surga. Nah, itu makanya ya sangat tepat sekali ya. Dan Al-Quran itu memang juga tombone hati kan. Coba kita sholawatan sebentar. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran angen-angen sak maknane, kaping pindho wong kang soleh kumpulana, kaping telu salat wengi lakonana, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah suwijine lamun bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Ayo, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jadi tombol hati atau sekaligus juga tamengnya rohani, agar tidak terkena penyakit hati, ya kan? Penyakit hati itu ya kemunafikan, ketakaburan untuk kesombongan, kemudian hasud,
hasud, kemudian itu apa, tomak, hanya senang dunia saja. Senang dunia saja. Ini diantara tombo yang paling utama adalah maca Quran angen-angen sak maknane. Makanya ya enak kalau bisa membaca Quran ya. Makanya ya kita harus ngaji itu supaya bisa membaca. Kalau tidak bisa, walaupun tidak bisa tetap dapat pahala asal mau belajar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling eling para manungsa kabeh iku padha ngaji pumpung turung ketekanan malaikat Jurupati. Pumpung turung ketekanan malaikat Jurupati. Ayo, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang kedua apa? Hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dan gurunya. Nah ini coba sampean baca surat Al-Isra ayat berapa? Wa qadha rabbuka tadi itu 23. Ya, diterjemah dan nanti dilanjutkan dengan bacaan di surat apa itu? An-Nisa ya. Ini surat Al-Isra ayat berapa? 23 ya. Parak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā uff. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Terus واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Ya, terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya
atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Ya, sekarang di surat yang lain, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Itu coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, di terjemahnya, dan sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu memiliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Iya. Jadi memang sangat-sangat benar kalau ada pesan, katakanlah perintah, bahwa anak-anak itu kalau ingin selamat dunia dan akhirat, kalau ingin sukses, kalau ingin bahagia, dan seterusnya, itu jangan lupa, yang pertama adalah tentu saja bertauhid, ya, ibadah kepada Allah. Itu hablum minallah, seperti itu. Tapi kemudian juga hablum minan nas, harus baik dengan sesama manusia, ya. Nah, yang paling pokok, paling utama adalah ternyata kedua orang tua, yaitu apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya, Tuhanmu telah mewajibkan kamu semuanya hendaklah jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Artinya bertauhid, ibadah juga kepada Allah, meyakini bahwa kita nanti kembali kepada Allah, bahwa kita ini apapun yang kita lakukan, termasuk yang ada di dalam hati kita, kita yakin diketahui oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Dan kemudian hablum minan nas yang utama adalah ternyata kepada kedua orang tua. Nah, harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kenapa Pak Kiai Dahlan itu juga memerintahkan atau mewasiatkan berbakti kepada kedua orang tua dan guru? Nah, karena guru ini walaupun bukan orang tua biologis bagi kita, tapi mereka ini ya orang tua bagi kita secara rohani, yang didik kita, yang mengajar kita. Nah, kalau kita baik dengan mereka,
berbakti kepada kedua orang tua dan guru, ini berarti kalau kita ingin dapat ilmu yang manfaat, kita mengutamakan akhlak. Jadi adab kita kepada orang tua dan kepada guru kita. Tapi ini tidak mengurangi baik kita kepada orang lain, ya, tetangga, kepada kawan, kepada siapapun. Karena memang kita ini, agama kita agama kasih sayang, agama rahmah. Memang utamanya yaitu menyembah kepada Allah, kemudian hubungan kemanusiaannya adalah kepada kedua orang tua dan guru, tapi tidak menghilangkan kebaikan kita yang harus kita lakukan kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Kalau sesama mukmin ya kita harus saling mencinta, dengan siapapun kita harus berdamai, ya. Yang tidak ya kepada mereka yang zalim, kafir, harbi misalnya, seperti itu. Tadi kan terjemahnya panjang sekali itu, ya. Nah, kita sekarang sholawatan dulu. Sholawatnya begini. Sholatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. Ayo, sholatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. Hada hadis surah bismil habaib fahaza sukru tafar rakaib. Hada hadis surah bismil habaib fahaza sukru tafar rakaib. Tempo kami lahir, ibu yang tersiksa, ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Oh ibuku, alangkah sakitnya, aku tidak mungkin dapat membalasnya. Oh ibuku, alangkah sakitnya, aku tidak mungkin dapat membalasnya. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib. Ala ahmad khairi marrakiban najaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hadis, ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Keridhaan atau kerelaan Allah itu di dalam kerelaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu di dalam kemurkaan kedua orang tua. Atau mungkin yang lebih gamblang begini, keridhaan Allah atau kerelaan Allah itu tergantung kerelaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Nah, ini memang kalau kita terhadap anak-anak kita, supaya mereka menjadi orang yang berbakti kepada kita sebagai orang tua dan kepada gurunya, itu ada hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, birru abaakum
tubirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada orang-orang tuamu, anak-anakmu pun nanti akan berbakti kepadamu. Ya, ini ya. Jadi orang tua ini siapa? Berbaktilah kepada orang-orang tuamu, yaitu mbahnya anak-anak kita, terutama mbahnya, buyutnya barangkali ya, dan juga guru-guru anak-anak kita atau kiai-kiainya anak-anak kita, gitu ya. Tubirrukum abnaukum, anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Nah, gitu ya. Ya, memang ini kalau kita melihat riwayat-riwayat seperti ini ya, seperti siapa itu ya, Syekh Ali Jabir itu, apa namanya itu, orang tuanya ini tidak hafal Quran, tapi orang tuanya ini apa, sangat ingin supaya anak-anaknya alim dan hafal Quran. Jadi orang tuanya ini sangat menghormati kepada kiai-kiainya dia sendiri dan kiai-kiainya anak-anaknya, diantaranya banyak bersedekah terhadap mereka. Ternyata Syekh Ali Jabir menurut ya ada di medsos ini saya yakin itu benar, itu bersaudara 11 orang, 7 orang yang hafal Al-Quran ya. Kita juga tahu Kiai Bisri Mustafa Rembang. Nah, beliau ini Kiai Mustafa itu gak ketoro ya, jadi kiai tak kentara, karena beliau itu punya penggawean ngusir dokar, jadi pilotnya dokar. Cuman ya tetap karena beliau ingin supaya anak-anaknya jadi kiai, kan begitu ya, tiap hari itu apa, mendapatkan upah dari narik dokar itu dipakai untuk keluarga dan beliau. Tapi kalau Kamis itu disimpan, malamnya diberikan kepada kiai-kiainya, anak-anaknya. Alhamdulillah Kiai Mustafa ini walaupun dulu dipanggil apa itu Pak Topo, kemudian Kiai Mustafa punya anak-anak Bisri Mustafa, Masya Allah, punya cucu Gusmus dan lain sebagainya. Wah, banyak itu, termasuk yang sekarang jadi apa itu ya, ketua NU, termasuk yang sekarang jadi ini, jadi menteri agama. Nah, itu kan dari sana itu. Ini barokah daripada hormat ataupun kebaktiannya terhadap gurunya, anak cucunya, Masya Allah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, pesan dari Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkashi kepada anak-anak yang khatam ini, anak-anak hendaknya terus berusaha beramal soleh. Nah, itu ya. Nah, kenapa ya harus beramal soleh ini? Coba di surat apa itu ya? Surat An-Nahl gitu ya, coba dibaca. Ayat berapa itu? 97. Ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikannya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari siapa yang telah mereka kerjakan. Sekarang teman woco surat Al-Asr dan surat At-Tin, teman woco dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling memasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Ya, si ayat apa? Surat An-Nahl ayat berapa tadi? 90. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, laki kah atau perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami berikan kehidupan yang baik, yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh akan kami berikan ganjaran yang lebih baik daripada apa saja yang mereka amalkan. Masya Allah, ya surga itu. Jadi iman dan amal soleh. Makanya Pak Kiai Dahlan Salim Zarkasi memberikan pesan anak-anaknya, dan ini bagus untuk kita ini. Kita berusaha hidup, pumpung masih hidup, kan begitu ya. Pumpung masih hidup ya. Kita beriman, berbuat amal soleh. Di dalam surat At-Tin juga orang itu akan direndahkan semuanya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka sungguh mendapatkan pahala ataupun ganjaran yang tidak ada henti-hentinya. Jadi orang di surga itu dapat kenikmatan gak ada berhentinya, enak terus itu. Nggak bosen tuh, nggak bosen. Nah, kalau di dunia kan seenak-enaknya makan apa? Tiap hari makan sate, gulai, habis subuh gulai, jam 10 mindo gulai lagi sate, zuhur gulai lagi sate. Ya kira-kira 2 minggu saja sudah langsung perak jadi ini apa? Kena apa itu? Setruk apa? Memang ada yang kuat, cuma umumnya itu pasti ada batasnya itu. Nah ini ada apa ini ya, selawatan atau apa, pantun apa anak soleh. Ayo ikut, 1, 2, 3. Alamate anak soleh iku papat, badane mukmin anut ing syariat, kang dihin lisane alus ngendikane, kapindo mulya akan ing wong tuane.
alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang tihin lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang dulur gawe becik. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamalaken ing elmune dadi tanggung jawab orang ngawulane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelakoni dunya akhirat nemui billahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji alfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfata yaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Godho gedang godho telo titik edang padha krasa yuju minten meres kelopo cekap semanten atur kawula bojo papat meteng sedanten mbok milih lepat kula nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.